Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Danuarta dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 2333004 dengan semester 1. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS fisika, yaitu penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya makalah yang berjudul penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dalam penyusunan makalah ini tentu ada bantuan dari beberapa pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Untuk itu disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terkait. Adapun penyelesaian makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Niputu Ayu Herpina Sanjayati MPT selaku dosen pengampu mata kuliah fisika yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan makalah ini. Kedua, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Kami telah berusaha sesuai dengan kemampuan dalam menyelesaikan makalah ini, namun makalah ini masih banyak yang kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja, dan makalah ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu kami butuh kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah selanjutnya. Kami harap makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Ilmu fisika merupakan salah satu ilmu yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Ilmu fisika akan berguna bagi manusia apabila sudah diwujudkan dalam bentuk hasil teknologi. Dengan ilmu fisika semua pekerjaan menjadi ringan. Karena adanya penerapan ilmu fisika yang diimplementasikan dalam teknologi yang canggih, beberapa konsep fisika dapat tergantung dalam satu bentuk peralatan sebagai hasil teknologi. Dalam arti ada peralatan yang hanya menggunakan satu konsep fisika dan ada yang lebih dan satu konsep fisika. Ilmu fisika akan mendasari perkembangan peralatan yang digunakan manusia. Dalam era sekarang ini, untuk memahami fisika modern ini harus mengenali lebih dalam kajian-kajian penting dalam perkembangan ilmu fisika sepanjang sejarah. Cara pemikiran fisika penting untuk diketahui karena pengetahuan ini akan memberikan pengertian yang lebih mendalam tentang kemajuan fisika dewasa ini. Mungkin kejadian-kejadian tertentu bagi mereka yang hidup di masa lampau tidak historis merupakan sebagian dari kejadian-kejadian yang spektakuler yang telah kebenarannya pengetahuan manusia tentang fisika modern sebagai perkembangan dari sains secara keseluruhan. Fisika pada awalnya berkembang dari dunia filosofi di mana manusia terus memperhatikan benda-benda di sekitarnya berinteraksi. Kenapa benda yang tanpa disangka akan jatuh ke bawah? Kenapa benda yang bertahan memiliki sifat yang sistematis, melainkan melalui pengamatan, pengalaman, dan pemikiran yang perkembangannya pertumbuhan pemikiran fisika menurut Richard dan Jacob. Berikut juga akan dibahas tentang kesamaan dan perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian dari ilmu fisika. Yang kedua, menjelaskan penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan penerapan penggunaan optik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan penerapan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menjelaskan penerapan penggunaan gelombang dalam teknologi komunikasi. Tujuan penulis. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut.
Satu, untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk memaparkan bagaimana penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah manfaat penulis makalah. Setelah mengetahui tujuan dari penulisan makalah, ada beberapa manfaat dari penulisan makalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat umum. Manfaat umum penulisan makalah yaitu untuk melatih agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat, memberikan ide pemikiran baik berupa konsep teori maupun konsep praktis bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Manfaat khusus. Manfaat bagi pembaca. Manfaat penulisan makalah bagi pembaca yaitu untuk menambah pengetahuan terhadap suatu ide atau materi yang belum dapat dibahas sebelum membaca makalah, bisa menjadi salah satu referensi dari apabila nanti hendak membuat makalah yang memiliki materi serupa atau yang sama. Manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis makalah bagi penulis yaitu salah satu, untuk memenuhi salah satu syarat dalam pemberian nilai tugas pada masa kuliah pengantar Vanessa. Adapun manfaat kedua bagi yaitu mengasah kemampuan dan meningkatkan kritis belajar, sistematik belajar, tanggung jawab, dan sumber yang dicantumkan dapat menambah pengetahuan tentang materi yang dibuat. Bab 2. Pembahasan. Yang pertama, pengertian fisika. Ilmu fisika merupakan salah satu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Ilmu fisika akan berguna bagi manusia apabila sudah diwujudkan dalam bentuk hasil teknologi. Dengan ilmu fisika, semua pekerjaan akan menjadi ringan. Adanya penerapan ilmu fisika yang diimplementasikan dalam teknologi yang canggih. Beberapa konsep fisika dapat tergabung dalam satu bentuk peralatan yang canggih dan teknologi. Dalam arti, ada peralatan yang hanya menggunakan satu konsep fisika dan ada yang lebih dari satu konsep fisika. Ilmu fisika akan mendapatkan perkembangan peralatan yang digunakan manusia. Beberapa sifat yang dipelajari dalam fisika yang merupakan sifat yang ada dalam semua sistem materi, di mana sifat semacam ini sering digunakan sebagai hukum fisika, dan misalnya hukum kekekalan energi, hukum pemantulan gelombang, hukum Newton, geologi, dan lain-lainnya. Yang kedua, hukum Newton. Hukum Newton adalah 3 hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan gerak. Hukum-hukum ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada abad ke-17. Berikut adalah contoh-contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mobil dan transportasi. Hukum gerak Newton tercermin dalam berbagai aspek transportasi. Ketika mobil bergerak, hukum kedua Newton diterapkan untuk menghasilkan akselerasi atau perlambatan sementara. Hukum ketiga Newton berkaitan dengan tindakan atau reaksi lain, misalnya mobil dorong ke belakang dan saat dipercepat. Keseimbangan benda. Ketika Anda berdiri atau berjalan, hukum Newton menggambarkan bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada tubuh Anda mempertahankan keseimbangan atau menyebabkan gerakan. Yang kedua, penggunaan optik. Optik adalah salah satu alat yang bekerja dengan prinsip cahaya. Alat optik memudahkan hidup manusia dalam melihat atau mengabadikan segala sesuatu melalui alat optik. Kamu bisa menikmati keindahan alam, mengabadikan momen terbaik, dan memperjelas objek-objek kecil. Optik merupakan cabang fisika yang membahas sifat dan interaksi cahaya dengan menggunakan materi. Sifat adalah contoh-contoh penerapan penggunaan optik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kacamata atau lensa kontak. Pemakaian kacamata atau lensa kontak memanfaatkan lensa untuk memperbaiki masalah penglihatan seperti rabun jauh atau
atau rabun dekat. Yang kedua, kamera fotografi atau perangkat optik. Kamera kita menggunakan lensa untuk memfokuskan cahaya pada sensor, menciptakan gambaran yang kita lihat. Keempat, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Aliran elektron berpindah karena adanya benda di suatu tempat yang tanpa lain ada atau elektron adalah muatan listrik negatif. Karena energi listrik terbentuk dari pergerakan muatan listrik, maka energi listrik termasuk dalam bentuk pergerakan massa listrik. Maka berikutlah adalah contoh-contoh penerapan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah peralatan elektronik. Hampir semua peralatan rumah tangga dari lampu hingga komputer memanfaatkan listrik untuk beroperasi. Penggunaan yang efisien dapat menghemat energi. Penggunaan baterai. Teknologi pengisian baterai di ponsel, laptop, atau kendaraan listrik merupakan aplikasi dari energi listrik. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu termos yang berarti panas dan dinamika yang berarti dinamis atau perubahan jadi. Termodinamika dalam segi bahasa berarti perubahan atau pergerakan energi panas hingga antara energi dan kerja dari suatu sistem. Dapat juga digambarkan sebagai ilmu yang mempelajari besaran fisik tertentu yang menggambarkan sifat zat-zat di bawahnya. Ikutlah contoh-contoh penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemanasan dan pendinginan ruangan. Sistem pemanas dan pendingin udara atau bahkan termos yang mempertahankan suatu minuman merupakan penerapan prinsip-prinsip termodinamika tentang perpindahan panas. Yang kedua, penggunaan oven atau kompor. Ketika memasak, prinsip termodinamika mengatur bagaimana panas disalurkan dan dihasilkan untuk memasak makanan. Yang keenam, gelombang dalam teknologi komunikasi. Gelombang komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk proses mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Berikutlah contoh penerapan gelombang teknologi komunikasi. Yang pertama adalah telepon seluler. Teknologi komunikasi seperti telepon seluler memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mentransfer suara atau data melalui jaringan nirkabel. Wi-Fi dan internet. Penggunaan gelombang untuk mentransmisikan sinyal Wi-Fi dan akses internet nirkabel juga merupakan penerapan penggunaannya gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3 yaitu penutup. Menurut kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa fisika memiliki peran yang sangat penting dan luas dalam berbagai aspek kehidupan kita. Penerapan fisika membantu kita memahami dan menjelaskan fenomena alam, membangun teknologi yang lebih canggih dan meningkatkan kualitas optimal penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Dan pemahaman fisika juga berbagai bidang yang meningkatkan kehidupan kita dan memajukan peradaban manusia. Yang kedua, saran. Dengan penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Pemahaman fisika juga memungkinkan kita untuk terus melakukan penelitian dan inovasi dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kehidupan kita dan memajukan peradaban manusia. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Pramah Santi. Om Santi 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 Om.